Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dulunya pernah dimiliki oleh Loh Kien Hong, tapi kini beliau telah menjual semua kepemilikan sahamnya. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita akan membahas saham PTRO, di mana dari data yang ditampilkan, Loh Kien Hong yang dulunya punya kepemilikan sebanyak 15,01%, tapi kini semua sahamnya telah dijual. Bisa kita lihat di sini bahwa PT Petrosi merupakan perusahaan yang bergerak di jasa pertambangan. Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Kita masuk kepada pemegang sahamnya, 89,8% masih dipegang oleh pengendalinya, dan kepemilikan di masyarakat hanya 8,5% saja. Untuk probabilitas setiap bulannya, teman-teman bisa lihat bahwa di bulan Mei, saham ini tidak pernah mengalami peningkatan harga, di mana dalam 9 tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Dan pada bulan Oktober, menjadi bulan yang paling baik untuk saham ini karena mempunyai probabilitas kenaikan sekitar 78%. Hingga video ini dibuat di bulan Februari tahun 2023, saham PTRO masih turun 4,71%. Nah, sekarang kita masuk kepada laporan keuangannya. Teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan punya jumlah aset sekitar 569 juta dolar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari aset tetap sebanyak 234 juta dolar. Selain itu, mari kita lihat untuk saldo kasnya. Perusahaan punya saldo kas sebanyak 64 juta dolar yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, dari 64 juta dolar saldo kas perusahaan, liabilitasnya berjumlah 280 juta dolar, yang berarti mereka harus butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, di mana mayoritas hutang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 203 juta dolar. Jika kita lihat lebih jauh lagi, mayoritas hutang berasal dari hutang usaha sebanyak 100 juta dolar. Bagaimana dari sisi ekuitasnya? Perusahaan punya ekuitas 288 juta dolar yang naik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Sekarang kita masuk kepada laba ruginya. Perusahaan mencatat peningkatan pendapatan di tahun 2022 sehingga menjadi 329 juta dolar. Begitu juga dengan beban usaha langsung yang mengalami peningkatan. Nah, tapi karena kenaikan pendapatan lebih besar dari beban usaha langsung, menyebabkan perusahaan masih bisa mencatat kenaikan laba kotor dari 43 menjadi 66 juta dolar. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Tapi sebelum itu, teman-teman lihat bahwa ada satu pos, yaitu keuntungan lain-lain yang mengalami peningkatan. Dari yang awalnya rugi, kini naik menjadi 2,1 di tahun 2022. Apakah dampaknya terhadap laba periode berjalan? Teman-teman bisa lihat bahwa laba perusahaan naik dari 14 menjadi 30 juta dolar di tahun 2022. Hal itu disebabkan karena kenaikan pendapatan dan kenaikan juga dari keuntungan lain-lain. Kita masuk kepada historical IPS. Teman-teman bisa lihat bahwa PTRO mencatat kenaikan IPS dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, IPS pada tahun 2022 ini menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir, dan hal itu bisa dikatakan cukup baik. Untuk aspek dividen, PTRO absen membagi dividen di tahun 2022, tapi dalam 4 tahun sebelumnya, mereka ternyata konsisten membagi dividen, yaitu pada tahun 2018 hingga 2021. Untuk valuasi, PER-nya 7 kali dengan PBV 1,1 kali, di mana harga di pasar sudah lebih mahal dari modalnya. NPM 9% dengan ROE 14%. Angka yang bisa dikatakan cukup baik, tapi DER-nya sudah cukup tinggi dengan angka 97%. Apalagi saldo kas mereka tidak bisa mengcover jumlah hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kita masuk kepada kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 330%. Sempat di 5.300, tapi sempat juga di angka 860. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan harganya mendekati harga tertinggi 5 tahun terakhir. Kita masuk kepada historical PBV. Saham ini punya rata-rata PBV 0,66 kali selama 3 tahun terakhir. Dan saat video ini dibuat, harganya diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di angka di atas 1,2 kali, tapi sempat juga di angka 0,34 kali. Dan hal ini bisa teman-teman jadikan pertimbangan saat melakukan analisa.
Kita masuk kepada kesimpulan, apakah saham PT ROO ini menarik di harga 4.860? Menurut saya pribadi belum, karena harganya sudah terlanjur mahal. Tapi, teman-teman harus menganalisa banyak hal juga jika teman-teman memang tertarik untuk membeli saham ini. Karena ingat, ini hanya asumsi, bisa benar, bisa juga salah. Keputusan kembali kepada teman-teman dan begitu juga dengan risikonya. Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik mempelajari cara cepat analisa laporan keuangan dengan lebih mendetail, mulai dari saldo kas di kolom aset hingga ke analisa arus kas, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Tersedia juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis, yang tentunya diharapkan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.